Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Cahyani Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan karakteristik IPS di SD. Apa yang dimaksud IPS? Secara sederhana, IPS ada yang mengartikan sebagai studi tentang manusia yang dipelajari oleh anak didik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Dalam kenyataannya, bidang studi tersebut sering disebut dengan istilah antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, ataupun psikologi sosial. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah, IPS lebih menekankan kepada pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, di mana topik-topik dalam IPS dapat kita manipulasi menjadi suatu isu, pertanyaan, atau permasalahan yang berperspektif interdisiplin. IPS sebagai salah satu program pendidikan tidak hanya menyajikan tentang konsep-konsep pengetahuan semata, namun harus pula mampu membina peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang juga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama yang seluas-luasnya. Oleh karena peserta didik yang dibina melalui IPS tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir tinggi, namun peserta didik diharapkan pula memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya. Di sini IPS memiliki tujuan yang utama bahwa siswa sama sekali bukan dijadikan menjadi ahli-ahli ilmu sosial, sejarah, ekonomi, sosiologi, hukum, antropologi, psikologi sosial atau lainnya, namun membentuk sikap hidup seperti yang diharapkan bagi proses pembangunan saat ini dan masa mendatang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan negara. Bidang studi IPS pada hakikatnya merupakan perpaduan pengetahuan sosial seperti dikemukakan oleh Nursid Sumaatmaja 1984 adalah untuk tingkat sekolah dasar. Intinya merupakan perpaduan antara geografi dan sejarah. Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama, intinya merupakan perpaduan antara geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat atas, intinya adalah perpaduan antara geografi, sejarah, ekonomi koperasi, dan antropologi. Di tingkat perguruan tinggi, bidang studi IPS ini dikenal sebagai studi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiantika akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu ruang lingkup pembelajaran IPS di SD. Tujuan pembelajaran IPS di SD adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah. Dimensi pendidikan IPS: A. Dimensi pengetahuan, B. Dimensi keterampilan, C. Dimensi nilai dan sikap, D. Dimensi tindakan. Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Cakupan materi pembelajaran IPS di SD: 1. Sosiologi, 2. Sejarah, 3. Ekonomi, 4. Antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ajeng Anggreni ingin menjelaskan tentang karakteristik konsep dasar IPS. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kontak disiplin ilmu. IPS bertujuan untuk mendidik kewarganegaraan yang baik, mempelajari masalah-masalah sosial yang pantang dibicarakan di muka umum, dan IPS pada hakikatnya adalah suatu kompromi. Pengetahuan konsep teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Alika Rilvi.
ingin menyimpulkan tentang karakteristik konsep dasar IPS. Dalam kehidupan manusia, ada aspek sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang telah lalu yang tidak kita alami sendiri. Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu sangat bermakna dan bernilai bagi kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, materi sejarah itu menjadi materi IPS dan pembelajaran IPS. Sebagai program pendidikan IPS yang layak, harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tujuan utama setiap pembelajaran ilmu sosial adalah membentuk warga negara yang baik. Demikian pula halnya ilmu pengetahuan sosial sebagai satu program pendidikan juga memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik. Namun, dalam proses penyajiannya IPS memiliki karakteristik tersendiri, dalam arti tidak sama dengan karakteristik ilmu-ilmu sosial yang ada. Walaupun demikian, keberadaan ilmu-ilmu sosial tak dapat terpisahkan dari IPS, karena konsep-konsep ilmu-ilmu sosial merupakan sumber utama bagi pengembangan materi pembelajaran program IPS.